Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Bukan informasi publik. Oke. Jadi kami mewakili korban laka meminta unitnya untuk diserahkan kepada korban lantaran beliau adalah korban, di mana di sini dipersulit oleh penyidik laka yakni saudara Wisnu. Kami sudah menunggu hampir 1 jam di Pimpong untuk menghubungi Kasat Lantas. Masa iya saya sebagai masyarakat biasa menghubungi sendiri kepada Kasat? Harusnya penyidik yang menyambungkan itu, mencarikan solution. Karena ini yang menjadi korban adalah keluarga saya, keluarga saudara saya. Gitu loh. Apa yang dirugikan kalau berkenaan dengan delik aduan? Siapa yang melaporkan? Warga. Ruginya di mana kepada warga? Kami sudah meminta permohonan agar bagaimana unit ini dikembalikan kepada korban. Kasihan korban. Beliau itu menengah ke bawah. Bila unitnya berlama-lama di laka, maka dia tidak bisa beraktivitas, mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Tolong asas kemanusiaan ini dikedepankan. Memang saya akui sejak kepemimpinan Kasat yang baru ini pelayanan buruk, menutup akses kepada semua masyarakat Sumeneb, khususnya saya di sini. Tidak bisa berkomunikasi. Tolong ini Kasat yang baru diperhatikan, dibenahi ini. Jangan menghindar dari aduan-aduan masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat. Mari kita benahi semua ini. Tunggu Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, tidak apa-apa. Ya, kenapa belum? Karena ini prosesnya kan sudah lama. Sudah berapa hari? Kenapa dari kemarin tidak langsung di BAP? Ayo, kemarin lusa, kenapa tidak langsung di BAP? Kenapa ketika sudah unit mau diambil itu baru mau diperiksa sekarang? Apakah seperti ini kinerja penyidik Laka Sumeneb? Pak Kapolres, Pak Kapolri, tolong ini perhatikan. Ini warga masyarakat menengah ke bawah, bila berlama-lama unitnya ditahan, bagaimana beliau ini bisa mau mencari nafkah untuk keluarganya? Tolong jangan dipersulit. Kami ini diminta oleh saudara kami di sini untuk menangani persoalan ini. Karena kami duga memang ada indikasi dugaan-dugaan pungli dari kemarin, memang kami banyak di sini. Tolong ini, kita minta perubahannya ini. Pak, sampean ini kan selaku korban ya, korban laka. Artinya pihak yang dirugikan. Sudah damai, sudah mengikhlaskan persoalan ini, sudah putus perkara, artinya sudah selesai. Namun ketika mau ngambil unitnya dipersulit oleh pihak laka sendiri ya. Penyidiknya, yakni saudara Wisnu ya penyidiknya ya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya inilah korban laka yang semestinya haknya dikembalikan namun dipersulit oleh pihak laka. Padahal sudah selesai, dia korban, damai sudah, tidak pernah meminta kerugian apapun kepada yang nabrak itu ya. Namun sampai di laka miris sekali, dipersulit unitnya untuk diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini bakal jadi video yang agak panjang dan gue harap kalian berkenan untuk dengerin ya. Kepada Bapak dan Ibu Kepolisian Republik Indonesia, saya ingin mengutarakan kekecewaan saya kepada kepolisian. Yang pertama, setelah kecelakaan saya tanggal 21 Januari 2023, di mana saya kelindes mobil, tulang tangan saya sampai keluar, dan itu tabrak lari terjadi di depan Polda Metro Jaya di Sudirman ya. 2 bulan kemudian setelah saya recovery dan saya keluar dari rumah sakit, saya membuat laporan ke SPKT Polda Metro Jaya dan saya diarahkan ke Gakum Lantas Gatot Subroto. Akhirnya di hari yang sama saya ke Gakum Lantas Gatot Subroto dan membuat laporan dengan membawa barang bukti yaitu mud flap mobil HRV hitam tersebut yang copot ketika kontak terjadi. Dan responnya, wah gak bisa mas, karena kamera etle atau kamera jalanan itu datanya di reset setiap 6 jam. Bagian mana di sini yang masuk akal? Sebuah kamera yang dipasang untuk keamanan, datanya di reset setiap 6 jam. Ini dikatakan oleh seorang anggota polisi pangkatnya strip 1 kepada saya pada hari itu.
Akhirnya sampai hari ini, sampai detik ini, gak ada bentuk tanggung jawab sama sekali. Orang yang gak ketangkep yang nyetir mobil itu. Saya bahkan masih ingat mukanya, saya masih ingat ciri-cirinya. Tapi memang saya gak didengar. Sampai hari ini uang nominal lebih dari 100 juta udah hilang kayak gitu aja. Karena ya dia gak tanggung jawab. Itu satu. Kedua, ini baru terjadi kemarin jam 10 malam lewat 10 menit di SCBD. Dan yang ini terjadi kemarin jam 10 lewat 10 malam. Kemarin hari Jumat 15 November jam 10 lewat 10 malam di SCBD. Saya lagi bawa motor di jalur tengah, mau ke kanan ke arah Electronic City, ini Ritz-Carlton, dan ini yang kiri ke arah Sudirman, dia bercabang. Ada mobil polisi dari arah Ritz-Carlton tersebut, ya, dia ngambil lurus dulu nih. Saya kira dia juga mau ikut lurus. Ternyata tiba-tiba dia banting setir ke kiri. Ini ada CCTV-nya. Alhasil posisi jalanan basah karena habis hujan. Saya lagi jalan 40 km per jam. Saya harus tiba-tiba rem mendadak. Dan ban belakang saya hampir slip, tapi untung gak jatuh. Alhasil saya klakson panjang. Tit, dan saya giniin tangan. Gitulah. Ya kan, ya gue hampir mati bos. Tiba-tiba nih polisi gak jadi ke arah Sudirman. Lampu strobo dan sirenenya semua langsung nyala dan saya dikejar. Kurang lebih 500 meteran. Setelah itu saya berhenti di depan pos, ada gedung kantor, ada pos satpamnya, itu untuk entrance ya, yang ke arah Electronic City. Sebelum lampu merah, saya berhenti. Polisi itu berhenti di belakang saya, and as an act of respect, karena it's a traffic stop, saya lepas helm, saya lepas AirPods, dan saya berdiri. Dan bapak polisi ini keluar dari mobil dan langsung ngebentak-bentak saya secara ya sangat tidak enak sekali ya, depan banyak orang dan muka saya kelihatan, itu orang udah pada ngantri. Ya ada mungkin ratusan orang lihat wajah saya ini dibentak-bentak seakan-akan saya yang salah. Dan saya tetap bilang, gimana pak, ada apa, salah saya di mana? Bapak motong dari kanan langsung ke kiri. Terus dia respon, lah saya kan pakai sen. Dia lihat lo gue pakai sen. Terus gue bilang, ya saya tahu bapak pakai sen, tapi apakah aman pak kalau bapak pakai sen dari lajur kanan langsung motong ke kiri? Saya hampir ketabrak loh pak. Kalau misalnya saya beneran slip dan saya jatuh dan mobil bapak ketabrak, saya lagi yang salah. Ya, jadi di sini posisi saya serba salah pak. Di situ satpam udah pada ngumpul. Ya, di situ satpam udah pada ngumpul, udah ramai banget. Dan setelah itu gue lanjutin, gue bilang, pak, coba tolong banget pak, bapak kasih saya pencerahan, undang-undang mana yang menyatakan boleh motong dari kanan langsung hantam ke kiri. Akhirnya dia angkat nada, dia nunjuk, nih lu searching ya pakai HP lo itu ya, lu searching, lu lihat undang-undang nomor 22 tahun 2009. Gue mau ambil HP, dia bilang udah nanti aja. Dan kalian boleh baca ya undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu isinya apa. Dan gue rasa itu gak relevan dengan situasi yang telah terjadi. Justru dia melanggar. Karena di situ jelas pengendara harus mengendarai kendaraan secara tertib, aman, dan tidak membahayakan orang lain. Ya konsentrasi lah. Tapi dia apa? Dia membahayakan. Tiba-tiba gue difoto. Motor gue difoto. Di situ gue gak terima. Karena itu gak konsensual. Dia gak menggunakan seragam dan gue di stop. Itu satu. Gue naik pitam, akhirnya gue telepon my lawyer. I called my lawyer. Dia ngeliat HP gue lagi nelfon, dia bilang, udah, jalan. Kalau gak salah dia juga bilang, ngapain nelfon, apalah, dia nyuruh gue jalan. Dan bahkan, gue udah coba untuk berjabat tangan dengan lo. Ya, gue bilang, udah pak, ya sudah, saya salah, saya minta maaf. Lo tolak mentah-mentah jabatan tangan gue. Dan gue tawarin kembali lagi, ayolah pak, udah cinta damai. Lo bilang damai, tai damai. Lo inget kata-kata lo itu. Di sini yang tadinya gue respect, gue ngomong saya dan bapak, jadi gue lo. Karena gue udah hilang respect. Gue bilang, enggak, lo gak usah kemana-mana. Lo diam di sini. Lo mau memperpanjang, gue perpanjang sekarang. Bapak polisi korup, bapak polisi tyrant itu, gue lawan. Gue gak peduli dia siapa, backingan siapa, dinas di mana, gue lawan. Karena di mata gue dia berisik, dia bacot, dia gak berpendidikan, dia jelek, tengil, dan gendut. Akhirnya oknum F ini, yang dinas di Polda Metro Jaya,
nantang saya dan ngajak saya ke Polda Metro. Dia teriak-teriak ke satpam sebelum dia masuk mobil. Dia bilang, "Pak, anak ini jangan sampai kemana-mana. Antar dia ke Polda Metro." Dia masuk mobil dan dia jalan. Dia nungguin gue di pertigaan di depan tuh. Pertigaan pas lagi lampu merah penyeberangan. Dia nungguin gue di situ. Satpamnya nyuruh gue jangan kemana-mana. Mereka minta penjelasan karena ternyata mungkin ada satpam yang udah ngecek itu CCTV di atas. Datang. Akhirnya gue jelasin dan satpam itu pun sendiri bilang gue gak salah. Ya, dia bilang gue gak salah. Setelah itu teman gue Sam yang hampir ketabrak, cuma dia udah lewat duluan dan dia gue suruh lanjut jalan, datang. Akhirnya saya menceritakan hal yang sama dan kronologinya align dengan gue. Ya, artinya I'm in the right dan gue punya saksi banyak yang mendukung. Di mata hukum, well, you guys be the judge. Jadi besok hari Senin gue bakal ke Polda Metro Jaya dan membuat laporan ke SPKT. Gue juga mau buat laporan ke Propam. Dan itu akan gue update lagi di TikTok lanjutannya kayak gimana. Jujur gue percaya tanpa video ini dan tanpa postingan gue di IG yang udah mulai rame, itu orang gak bakal ditindak. Dan gue udah muak dengan polisi-polisi tai kayak gitu. Gue gak peduli ya lu polisi, lu digaji pakai pajak rakyat Republik Indonesia. Lu seharusnya mengayomi rakyat. Ya, bukan jadi sok-sokan belagu ya. Gak ikhlas gue duit gue lo pakai. Dan gue udah capek dengan jajaran oknum kepolisian Republik Indonesia ini yang jago ngebungkam masyarakat. Lo sekarang ketemu orang yang salah, gue gak bungkam. Walaupun ujung-ujungnya lo bakal ngancem gue dengan apapun, lo mau bayar gue untuk diem, gue gak akan diem. Ini saatnya gue ngelawan dan gue gak peduli lo siapa. Kalian boleh bilang, oh Gibson berani, oh fuck, langkah yang sangat berbahaya, oh calm down. I'm not calming down. Gue udah capek. Dari kasus gue yang gak diurus, kecelakaan, sampai gue yang dirugikan, sampai sekarang gue dipermalukan depan banyak orang. Dan walaupun ujung-ujungnya gue bakal mati ya, cause nobody fucking knows. It's this country, ya. Kayak orang-orang yang udah lewat di luar sana yang memperjuangkan keadilan, gue ikhlas. Gue gak pernah takut mati. Lo inget ya, Oknum F. Oknum F. Video ini viral, gue gak lupa sama lo. Gue tunjukin lo berurusan dengan orang yang salah. Oke? Gue tunjukin. Dan lo minta maaf depan mata gue. Lo cium tangan gue. Kalau perlu lo cium kaki gue. Lo bangsat. Itu aja keresahan saya. Mohon bisa didengar dengan baik dan ditanggapi dengan baik. Karena hal ini udah marak. Dan nama instansi kalian sudah tercoreng sangat jelek sekali. Saya selalu belain kalian. Teman polisi saya banyak. Saya selalu belain kalian. Tapi di titik ini, Satlantas di mata saya najis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Bapak Kapolri sudah jelas, Pak. Sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang. Karena tilang ini juga konsekuensinya nanti adalah dengan insentif yang diterima. Moga-moga dari dana tilang ini lagi juga akan diturunkan dana insentif baik yang di belakang, yang di back office, etle maupun petugas yang ada di lapangan. Kita ingin mendorong anggota kita yang malas ikut dikjur, Pak. Tidak kita kasih tilang, Pak. Biasanya mereka cuma mau di jalan, kita bilang kalau harus ada sertifikasi dan kualifikasi tertentu, baru dia dikasih pegang tilang, dan nanti konsekuensinya mendapatkan insentif. Nah, jadi sekarang udah clear nih siapa polisi yang boleh melakukan tilang, yaitu polisi yang bersertifikat. Dan sekarang nggak semua polisi lalu lintas boleh melakukan tilang, karena yang boleh melakukan tilang adalah polisi yang bersertifikat saja. Jadi kalau kalian di jalan dinyatakan kena tilang, kalian boleh banget mempertanyakan di mana sih surat perintahnya, ada apa enggak, Pak polisi ini bersertifikat enggak. Soalnya itu juga hak-hak kita. Jadi kalian nggak usah takut untuk bertanya. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita punya hak yang sama di negara ini. Kalian nggak usah takut. Slow aja, santai-santai. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.